Ngapain sih atau harus kesini, Bu? Ini kan urusanmu. Kenapa ya? Dia sudah dulu. Iya, tapi kan aku sibuk. Sebentar aja. Bapak Jackson, silakan. Selamat pagi Pak, Bu, perkenalkan saya Dr. Sisil, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu ada keluhan apa ya sampai datang ke sini Pak? Lihat saya, orang ibu yang masalah kok, ibu tuh yang jelasin. Jadi gini dok, kita udah nikah 10 tahun tapi belum punya omongan juga dok. Baik. Apakah sebelumnya Bapak dan Ibu ini pernah melakukan pemeriksaan terkait reproduksinya? Udah sih, tapi baru saya aja sih dok. Baru ini saja ya? Kalau Bapaknya gimana? Saya ngapain pemeriksaan dok? Orang istri saya yang mandul kok. Baik Pak, terkait masalah itu, jadi untuk masalah kemandulan atau ketidaksuburan itu bisa difaktori oleh dua faktor, dari faktor ibu atau juga faktor bapak. Mungkin Bapak bisa lihat dari video ini terlebih dahulu ya. Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil ataupun ketidakmampuan untuk mempertahankan kehamilan. Infertilitas terjadi karena adanya gangguan pada sistem reproduksi, baik yang dapat dialami pria maupun wanita. Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 10-15% atau 4-6 juta pasangan dari total 39,8 juta pasangan usia subur di Indonesia mengalami infertilitas dan membutuhkan pengobatan infertilitas untuk bisa mendapatkan keturunan. Sperma adalah sel reproduksi pria yang diproduksi oleh testis. Sperma sangat penting dalam proses pembuahan sel telur wanita agar dapat menghasilkan embrio. Sperma yang sehat umumnya mengacu pada kemampuannya untuk membuahi sel telur pada wanita. Dokter akan menilai kesehatan sperma dengan melakukan analisis sperma. Prosedur analisis sperma ini berfokus dalam menganalisa jumlah, ukuran atau bentuk, dan motilitas dari sperma. Ciri-ciri dari sperma sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna abu-abu atau opalen. Yang kedua, volume 2 ml atau lebih. Yang ketiga, pH-nya basa yaitu 7,2 sampai 7,8. Lalu, jika dilihat dari hasil pemeriksaan laboratorium, konsentrasi sperma lebih dari 15 kali 10⁻⁶ spermatozoa per mililiter. Lalu, jumlah sperma total 39 kali 10⁻⁶ per ejakulasi atau lebih. Motilitas progresif jika lebih dari sama dengan 32%. Morfologi 4% atau lebih dengan bentuk normal. Vitalitas sama dengan 58% sperma hidup. Jumlah sel putih atau sel darah putih kurang dari 1 kali 10⁻⁶ ml. Berikut gangguan kualitas sperma dan komplikasinya. Yang pertama, astenozoospermia, merupakan kondisi kelainan yang terjadi berupa penurunan pada pergerakan sperma. Yang kedua, teratozoospermia, merupakan kondisi ketika bentuk sperma yang keluar tidak normal, sehingga mengakibatkan adanya penurunan pada gerak sperma dan berujung kegagalan untuk masuk ke dalam sel telur. Ketidaknormalan ini dapat ditandai dengan jumlah kepala atau ekor sperma yang berjumlah lebih dari 1. Yang ketiga, hipospermia, merupakan kondisi ketika jumlah air mani yang dikeluarkan berjumlah sedikit, yaitu kurang dari 1,5 ml. Yang keempat, hiperspermia. Berbanding terbalik dengan sebelumnya, hiperspermia merupakan kondisi di mana jumlah cairan mani yang keluar melebihi volume normal, bahkan lebih dari 15,5 ml. Yang kelima, oligozoospermia, merupakan kondisi yang terjadi ketika sel sperma yang dikandung oleh air mani berjumlah sedikit dan dapat berujung pada gangguan kesuburan. Konsentrasi sperma yang dapat dinyatakan sebagai oligozoospermia adalah di bawah 15 juta sperma per mililiter. Sperma selanjutnya adalah azospermia. Azospermia merupakan suatu kondisi di mana air mani yang keluar tidak mengandung sperma sama sekali. Kemudian ada leukositospermia. Leukositospermia atau yang biasa dikenal juga dengan piosermia
merupakan kondisi di mana air mani yang keluar mengandung banyak sel darah putih. Kemudian ada aspermia, di mana penderitanya tidak mengeluarkan air mani dan juga sperma ketika sedang ejakulasi. Kemudian selanjutnya ada nekrozospermia. Nekrozospermia merupakan suatu keadaan di mana sel sperma di dalam air mani mati sehingga tidak dapat melakukan pergerakan. Kemudian yang selanjutnya ada astenozospermia. Astenozospermia merupakan suatu kondisi di mana lemahnya pergerakan sperma sehingga tidak mampu berenang cepat untuk membuahi sel telur. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi turunnya kuantitas dari sperma, seperti volume, jumlah, serta kuantitas sperma dari bau, warna, aglutinasi, motilitas sperma. Terus juga ada faktor usia mempengaruhi kesuburan dari pria. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah faktor gaya hidup. Itu contohnya mengenakan celana ketat dapat mengurangi kesuburan pria karena pemakaian celana ketat ini dapat mengurangi motilitas sperma. Lanjut, ada kebiasaan merokok juga mengurangi kualitas sperma antara lain menurunkan motilitas dan meningkatkan resiko antara sperma abnormal dan normal. Selanjutnya, ada merokok. Kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol juga berpengaruh buruk pada fertilitas pria. Pada pria, konsumsi alkohol jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya ukuran testis, volume semen, serta menurunkan konsentrasi, viabilitas, dan morfologi normal sperma. Pemakaian narkoba seperti ganja, kokain, ekstasi, sabu-sabu, dan heroin juga berdampak buruk pada umum pada kesuburan pria karena dapat menekan sekresi gonadotropin yang menyebabkan menurunnya sekresi testosteron. Selanjutnya ada spermatogenesis. Ini membutuhkan hormon testosteron sehingga turunnya hormon testosteron menyebabkan turunnya produksi sperma. Adapun cara untuk mempertahankan kualitas sperma diantaranya yang pertama, menjaga asupan nutrisi seperti memakan makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Contohnya vitamin C, vitamin B2 dan B6, selenium, serta zinc. Yang kedua, menghindari polusi seperti asap kendaraan bermotor, asap rokok, ataupun asap buangan industri. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas fisik. Serta yang terakhir, menghindari stres, karena stres dapat meningkatkan kadar kortisol dalam darah. Infertilitas dapat terjadi karena faktor yang ada pada laki-laki maupun yang ada pada perempuan. Pada laki-laki, kualitas dan kuantitas sperma merupakan faktor penting dalam terjadinya infertilitas. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kualitas sperma, misalnya dengan menjaga asupan nutrisi, menghindari stres, menghindari polusi, kemudian meningkatkan aktivitas fisik. Ya, baik Pak, bagaimana setelah melihat video ini, apakah Bapak sudah mengerti untuk masalah kemandulan ini tidak hanya disebabkan oleh istrinya, tapi juga bisa disebabkan oleh Bapak? Tuh, dengerin. Ya deh Bu, aku minta maaf, udah asal duduk. Ya, nggak apa-apa ya Pak. Jadi selanjutnya, apakah Bapak berkenan atau bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Ya, bersedia dokter. Mungkin nanti saya akan lakukan merujukan ke laboratorium ya Pak ya. Mungkin dari pernyataan saya sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup dokter, terima kasih banyak ya dok. Terima kasih dokter.